hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kepada kami, nge-DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian pakaian cewek itu apa namanya? Pakaian daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Kira-kira begitu. Siapa aja, Bang? Ya. Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya Farhad Abbas karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Nopi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja nggak berteman juga nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WAan sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama Erdi Lau juga kenal, ya kan sama Farhad kenal, sama Krisna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti sekarang di bloknya saya berapa kali di blok dulu waktu saya, nah ini UMKM kebetulan saya nerima kuasa di UMKM itu bulan Agustus, saya langsung WA Farhad juga untuk duduk bareng bisa menyelesaikan. Dalam perjalanan di blok juga saya tidak mau berteman lagi. Nah sekarang dalam perjalanan dibuka lagi, sekarang di blok lagi. Nah maksud saya begini, kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blok, tidak mau berteman, apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Farhad tuh. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga, Bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba pasang ini. Ya? Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini. Jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek, ya saya nggak mungkin pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh. Jangan sampai ada lagi statusnya Kak Sil kan, itu tim sama saya. Dibilang Tarsan segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya, ibaratnya apakah orang ini kehabisan mencari argumen hukum atau bagaimana. Tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, pro dan kontra dan lain sebagainya seperti itu lah. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali di Hina ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja. Nah saya berharap organisasi advokat tegas ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja. Masih banyak orang menjadi advokat, kira-kira begitu. Bang, berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini
terlalu banyak menyerang pribadi itu, Bang. Iya, saya berulang kali mengatakan ya, saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana Bang statusnya Bang Farhan seperti ini, Bang bagaimana statusnya ini, itu kan statusnya coba kalian bacalah. Ada apa nyonya apa namanya itu nyonya yayasan macam-macam panjang lebar tuh kan. Maksud saya carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya juga enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah dia bilang hajar itu artinya begini, sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, naik, maka saya akan hajar. Nah sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu sebenarnya apa. Ya kan dia mengatakan kalau saat ini saya hajar, berarti kan sudah secara tidak langsung dia mengatakan arti hajar itu sebenarnya apa. Artinya tindakan yang ibaratnya bisa menimbulkan penderitaan pada orang lain kan. Jadi maksud saya janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi kehormatan profesi. Bang ini masih berkaitan dengan Novi dan Agus juga Bang? Gimana? Cara kalian berkaitan dengan Novi dan Agus? Yang mana ini? Iya. Nah saya ini ya, ini jangan sampai salah nih. Karena selama ini Novi tidak pernah memberikan kewenangan kami untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah ini makanya kami di sini pakai barisan advokat bersatu. Jadi sebagai sesama rekan sejawat ya, yang menurut kami ini bisa dapat menjatuhkan kehormatan profesi. Jadi kami datang ke sini atas nama barisan advokat bersatu. Nah, jadi sesama rekan sejawat, tidak ada hubungan dengan Novi ini. Ya, karena sampai sekarang Novi belum belum juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Ya, kemarin sih sempat dia bahas masalah FD Law ya, tapi sampai sekarang kan dia juga belum memutuskan kapan dan benar atau tidak mau dilaporkan. Tapi ini murni dari barisan advokat bersatu. Ya. Berarti ini meminta ke Peradi untuk mencabut? Iya, ya kami minta, ya tergantung kalau nanti penilaian Dewan Kehormatan ketika dia mengadili ya, ternyata dia cukup beralasan untuk dicabut aja. Karena sudah banyak kok advokat yang dicabut. Sudah banyak advokat itu yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, dipecat kok banyak. Nah kalau seandainya perilaku dari teman kita ini ternyata memang menurut Dewan Kehormatan sudah pantas untuk dicabut aja nggak apa-apa. Karena apa ini sudah meresahkan, ya banyak sekali, luar biasa. Cobalah, ya apa perlu kita polling nih, ya masyarakat coba tanya, setuju nggak umpamanya ada advokat yang kira-kira tidak bisa menjaga kehormatan advokat dipecat? Saya yakin pasti banyak yang setuju.